karena untuk dan untuk gerakan ditentukan oleh sifat gerak dan kondisi-kondisinya. Nah, satuannya agak beda. Kalau tadi kan langsung ke menit ya, 10,000 of menit, jadi 10 ribu. Kalau ini adalah namanya TMU. TMU itu, satu TMU itu adalah 0,00001 jam. Jadi jam. Sehingga kalau dalam menit itu 0,006 menit. Ya, kalau bisa di sini ya kali 60 ya. 0,00001 ini kali 60 ya 0,0006 menit. Ya, ini SLTMU. Nah, gimana caranya? Tadi saya sampaikan ini berdasarkan gerakan dasar. Gerakan dasarnya kalau yang tadi kan menjangkau tuh nggak tidak ada istilah apa memegang itu pokoknya membawa benda gitu kan. Kalau ini agak detail. Di sini ada penentuannya apa di bagian elemen seperti ini. Ada menjangkau, membawa, memutar tangan, memegang, position, melepas, pasal rakit, gerakan mata, dan beberapa anggota badan lainnya. Jadi sini ada notasinya R, M, T, G, P, R, D, E. Ya. Ah, jadi kalau ini agak detail dan ini setiap gerakan tuh agak diperinci gitu. Kalau tadi kan langsung ya. Kalau yang pertama itu walk vector kan. Kalau ini karena ini termasuk gerakan yang diukur, maka harus dipahami setiap gerakannya. Tapi ini sebenarnya hampir sama dengan materi yang sebelumnya tentang studi gerakan ya. Ada menjangkau reach ya, gerakan tangan menggunakan beban baik mendekat atau menjadi objek dan seterusnya lah. Nah, kita harus tahu ini aja nih, yang paling bawah itu. Kelasnya apa? Menjangkau ini. Apakah kelas A, tempatnya pasti, B, tempatnya pada jarak kira-kira, C, objek yang tercampur aduk, D, objek yang sangat kecil, dan D, tempatnya tidak pasti. Ya. Nah, ini angkanya. Jadi, menjangkau, kita lihat di sini menjangkau eh, kelasnya apa nih? Nah, kelasnya di sini ada A, A, C, D, E ya. Di sini saya nggak tahu B-nya kok nggak ada. Oh ini B di sini. Ya, bentar. Nah, ini di sini keterangan tadi kelasnya A itu seperti ini. A reach object token object ini. Reach to object in a fixed location or to object in other hand or on which other hand rests. Jadi yang pasti tempatnya. Kalau B itu reach to single object in location that may vary slightly from cycle to cycle. Beda-beda. Ya. Kemudian kalau yang C ini, this two object jumbled with other object in a group, so that other object in a group, so that oke, ya ini berarti yang C itu kalau di sini objek campur baur, ya, dan seterusnya, ya. Itu, jadi kalau kita lihat di sini ada jaraknya, ya jaraknya berapa, kelasnya apa. Jadi ada gerakan untuk menjangkau jaraknya berapa, kelasnya seperti apa, angkanya ada di sini, ya. Nah angka ini sekali lagi angka ini adalah tadi satu TMU. Satu tempus sama dengan tadi ya 0,001 jam itu ya. Kemudian membawa ini ada telepon tak dikenal. Beda aja. Kemudian membawa gerakan tangan berbeda dengan beban. Ya, dia dengan gerakan memegang, diikuti, melepas dan mengarahkan mesin. Sama ya, ada kelas-kelasnya. Kelas A memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain. Membawa ini membawa ya, move ya. Memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain. B memindahkan objek ke tempat yang tidak pasti. C memindahkan objek ke tempat yang pasti. Nih ada gambar, ada jaraknya, ada kelasnya. Gitu. Malah ada ininya, ada apa namanya, ada bebannya juga ya. Nih. Kemudian ada lagi memegang, memegang.
Kelasnya ada lagi pick up, regress, transfer, select, contact. Nah, ini ya. Saya nggak akan detail semua saya bahas ya ini. Pokoknya kalau ini ya tinggal dicari sini gitu kan. Kelasnya banyak ini. Ya, ini memegang, memutar, ya, merupakan gerakan memutar tangan baik kosong maupun ada. Nah, ada kelasnya derajat perputaran dan berat beban. Apa position, ini kecocokan, simetris, kemudahan penanganan. Ini ada ya, ini turn, tadi apa, memutar, dan juga position. Kemudian melepas, ada yang normal dan kontak release. Ada lepas rakit, di sync, ya, seperti itu. Ini ada kelas-kelasnya, langsung ada angka. Jadi semuanya itu ada angka gitu loh. Ada angka lang. Sudah ada ininya, sudah ada data angkanya gitu. Ya, jadi sudah ada kelasnya, ada eh, apa namanya, ada yang ada beratnya gitu kan, ada juga yang jaraknya gitu. Langsung ketahuan ada angkanya gitu. Ya. Nah, gimana cara menentukannya? Seperti ini notasinya. Notasinya adalah ada hampir sama dengan tadi A, B, C. Tapi bedanya kalau A itu adalah elemen gerak yang bekerja, B jarak tempuh sama ya, C adalah kelas. Gitu. Jadi misalkan ada contoh sini, menjangkau sebuah benda yang terletak di tempat yang pasti pada jarak 5 inci. Menjangkau sebuah benda yang terletak di tempat yang pasti pada jarak 5 inci. Menjangkau, berarti R kan, reach, ya, 5 inci, kemudian pasti. Oke, kita lihat di sini contoh. Nah, ini kan menjangkau di tempat yang pasti, berarti kelasnya A. Jaraknya tadi berapa? Jaraknya 5 inci. Nah, jaraknya 5 inci, berarti sini. Kemudian kelasnya A, ya. Kelasnya A. Jadi angkanya 4, ya. 4 kali 0,0001 jam, gitu. Ya, ya 6,5 ya. Ya, 6,5. Apa 6,5 ya? Sebentar. Kenapa 6,5? Oh, jaraknya. Jaraknya kan. Tadi jaraknya kita eh, 5 inci kan? 5 inci kita kesentikan dulu, sorry. Tadi di contoh ini, maaf. Di contoh ini, udah pasti 5 inci ya? Sebentar, 5 inci kenapa jadi 6,5 ini? Bentar. Ya benar sih. 5 inci kita kesentikan dulu, ya, kesenti. Sentinya 12,5 sentimeter. Ini inci ya. 5 inci, jadilah angkanya 6,5 gitu. Ya. Begitu ya, contohnya seperti itu. Ini adalah lagi memegang sebuah benda yang sangat kecil, ya. G1B. G berarti memegang, ya. Ini satu mungkin bendanya nggak, ini kita lihat memegang, nah, megang benda yang sangat kecil. Kita sini dari objek, nah ini nih. Objek very small or lying close again. Ini 3,5 berarti ya. Coba lihat, benar nggak 3,5? Nah ini, ya. Jadi memegang benda yang sangat kecil berarti G1B itu angkanya 3,5 di tabel. Itu, ya. Jadi eh, apa namanya, caranya seperti itu. Jadi ada kalimatnya seperti ini. Kita lihat di tabel. Kalau menjangkau berarti ke R, memegang ya ke B. Kalau misalkan dia membawa berarti move dan seterusnya. Ya, pakai tab B itu di situ ada apa ya yang harus diminta untuk dicari informasinya. Ya, ada derajat. Kalau ini kan turn, ada derajat perputarannya. Kalau position berarti tadi ya, apakah dia mudah atau harus
sulit. Nah, ini loose, close, exact gitu ya. Jadi sudah ada datanya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah pengukuran gerak waktu gerak dasar ya. Pada pengukuran waktu gerak dasar ini gerakan akan dibagi menjadi elemen menjangkau putaran tangan, menjangkau, mengangkut putaran tangan, gerakan kaki. Nah, di sini faktor yang pengaruhi lamanya gerak adalah jarak. Jadi ini dikaitkan dengan waktu yang nanti dihasilkan dari sama dengan data juga, tabel juga ada 4 hal: jaraknya, penggunaan penggunaan penglihatan, ketelitian, dan juga berat. Dan berat, ya. Jadi jarak, penggunaan penglihatan, dan ketelitian dan juga berat. Nah, ini gerakan dasar seperti ini. Jadi menjangkau dan mengangkut ya ini membawa atau move ya. Ada kelasnya juga A, B, C seperti itu. Kemudian putaran tangan dan gerakan lainnya. Nah, agak bedanya di sini adalah jadi agak detail sini. Jadi A gerakan dasar yang bekerja, jarak tempuhnya, kelasnya, dan faktor yang mempengaruhi. Jadi ada A, B, C, D gitu ya. Di sini misalkan menjangkau benda sejauh 8 inci, berarti reach 8 dan ini 1 C ya. C itu berarti kelasnya C ya. Kemudian memutar benda secara sembarangan, ini seperti ini. T45A, tabelnya seperti ini. Ya, nah mungkin kenapa kita tidak ada praktikumnya? Karena memang ini hanya untuk pengetahuan saja, ya. Dan ini ada sebenarnya, tapi memang di penelitian sekarang ini jarang menggunakan cara ini, ya. Walaupun ini sebenarnya cukup mudah. Cukup mudah untuk dikerjakan. Kita nggak harus mengukur, tidak harus ketemu orang yang diukurnya. Yang penting ada uraian kalimatnya. Kita tahu itu kalimatnya sudah fix, udah valid. Ya udah kita bisa langsung tahu berapa data waktunya seperti itu. Ya jadi emang dimudahkan sebenarnya. Ya tapi ya, sekali lagi yang digunakan kalau misalkan ngukur waktu baku ya yang dua itu yang langsung. Apakah menggunakan stopwatch maupun menggunakan sampling pekerjaan gitu ya. Nah, eh mungkin di praktikum sudah disampaikan ya kalau untuk stopwatch kan kita bisa praktikum lapang, kelihatan banget itu. Eh caranya udah mudah. Tapi kalau yang sampling ini memang beda konsepnya. Ya, kalau sampling ini kan lebih ke sampling, sampel. Kita harus punya data 1 hari itu berapa waktu-waktu kunjungannya. 36 data kan ya. Udah tahu caranya ya sama dosen praktikum tuh. Ya, cara menentukan waktu acak, kemudian mencari waktu-waktu di mana kita lihat dia produktif maupun tidak produktif. Dapat lah gitu kan ya. Nah, jadi agak beda dengan yang ini. Kalau ini mah nggak harus ngukur, nggak harus lihat orangnya, tidak harus walaupun sampling maupun stopwatch kan harus lihat orangnya. Jadi nggak perlu gitu. Makanya materi ini metode ini metode yang mudah, tapi itu hati-hati karena harus menerjemahkan setiap kalimat ini dengan apa namanya dengan data yang sudah disiapkan. Apakah menggunakan pengukuran waktu gerak dasar, apa menggunakan pengukuran waktu metode, tinggal milih aja pakai apa. Atau yang tadi yang pertama yaitu menggunakan faktor kerja atau work vector. Gitu. Baik, cukup kayaknya ya materi kita ya sudah selesai. Pertemuan materi terakhir kita ini pertemuan ke-15 ya, sudah selesai. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Kalau praktikumnya selesai belum? Praktikum MPK. Tadi sampai work sampling, Pak. Oh, berarti presentasi belum ya? Presentasi dari hasil project belum ya?
Hmm. Oke, Oke, mungkin cukup ya. Hanya sekali lagi dipastikan ya, eh, jadi jadwal jadwal regulernya yang bukan pengganti itu hanya sampai hari Selasa. Di Selasa depan itu reguler tuh, ya. Hari Rabu itu sudah pengganti, Jadi kamu nanti tanya ke dosen-dosen yang mengajarnya, eh, apa namanya? Coba saya kirim deh itu, apa namanya, jadwal pengganti ya, jadwal pengganti. Jadi jangan sampai tadi gini. Saya kan ada pengganti Jumat yang MPK praktikum. Itu di hari Rabu penggantinya, Rabu depan. Coba anaknya, Pak, tapi kan saya masih ada praktikum yang lain, kuliah yang lain. Ya nggak bisa, karena Rabu itu sudah jadwal pengganti, ya. Jadi yang reguler itu hanya sampai Selasa. Itu Selasa reguler selesai, itu Selasa tuh habis, Selasa. Nah, ke Rabu harusnya habisnya kemarin, udah habis Rabu juga, gitu. Jadi Rabu itu pengganti hari Jumat. Saya Jumat MPK, penggantinya hari Rabu, gitu. Hati-hati nanti, jangan sampai nanti ribut ya. Kamu mengisi hari Rabu untuk kuliah Rabu, ternyata Rabu itu sudah ada yang ngisi karena kelasnya dipakai untuk hari Jumat, pengganti Jumat gitu ya. Nah, ini itu ya, mungkin cukup dari saya. Nanti saya kirim ke ini ya, ke Najwa ya, untuk apa namanya, materi dan juga jadwal pengganti. Ini harus tahu juga ya. Baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ini kasih, deh, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.